Sesungguhnya amal kebaikan, amal ketaatan itu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dari apa yang kita niatkan. Jadi apabila kita niatkan lillahi ta'ala semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita memperoleh pahala atas apa yang kita kerjakan atau kita lakukan tersebut. Namun sebaliknya, apabila yang kita lakukan dari kebaikan tersebut, dari menghadiri majelis ini, itu bukan karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka tidaklah tidaklah orang tersebut memperoleh pahala, melainkan dosa besar, yaitu dosa riya. Oleh karenanya, sebelum kita memulai kajian, saya mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di forum ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, suara saya jelas saja ya? Di saya jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah jelas. Jelas. Baik, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang husnul khuluq. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang maknanya, sungguh engkau Muhammad benar-benar dalam berakhlak yang terpuji, berakhlak yang agung. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sifat yang agung, dengan akhlak yang terpuji. Jadi husnul khuluq itu dapat mendekatkan yang jauh. Dengan husnul khuluq, masalah atau semua masalah itu bisa diselesaikan, dapat diselesaikan. Dengan husnul khuluq, seorang muslim bertambah cintanya kepada saudaranya yang muslim. Dengan husnul khuluq atau dengan akhlak yang terpuji ataupun budi pekerti, itu bisa mendekatkan orang non-muslim dengan Islam. Artinya, seseorang apabila dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, berbudi pekerti yang luhur, itu bisa saja menjadi sebab orang non-muslim yang melihatnya itu akan masuk Islam. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaknya atau memiliki akhlak yang terpuji, memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian husnul khuluq atau akhlak yang terpuji atau budi pekerti itu memiliki makna, diantaranya adalah berbuat baik kepada orang lain, memaafkan orang yang berbuat zalim, tidak menyakiti orang lain, memberi orang yang tidak memberi, berbuat baik kepada yang tidak berbuat baik. Kemudian menyambung silaturahmi kepada yang memutusnya.
Lalu di antara makna husnul khuluq yaitu membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih baik. Jadi misal orang tersebut misalnya hanya memberikan siwak kepada kita, satu batang siwak. Jadi yang di antara husnul khuluq atau akhlak seseorang itu adalah tidak memberikan siwak, tidak membalas dengan memberikan siwak. Ya meskipun ya membalas kebaikan dengan kebaikan itu dengan kebaikan yang semisal itu juga termasuk husnul khuluq, tetapi alangkah baiknya itu juga adalah membalas kebaikan orang lain tersebut dengan balasan yang lebih baik. Kemudian di antara makna husnul khuluq itu adalah membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Artinya apabila seseorang berbuat yang tidak baik kepada kita, mencela, menghina kita, itu tidak harus dibalas dengan kebaikan. Tidak harus dibalas dengan keburukan atau dengan menghina, mencela atau mencacinya. Tapi kita balas apa yang diperlakukan oleh orang tersebut dari keburukan, cacian dan makian tersebut itu dengan kebaikan, yaitu dengan tidak membalasnya. Para ulama berkata tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu khairin amara bihil Quran wa huwa min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Atau kullu hasanatin hadda bihil Quran wa huwa min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran atau yang dianjurkan oleh Al-Quran, maka itu termasuk daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sudah selayaknya atau seyogianya kita sebagai seorang Muslim itu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita dalam berakhlak, atau dalam bersifat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan husnul khuluqnya, dengan akhlaknya yang terpuji, dengan budi pekertinya yang luhur, itu banyak yang masuk Islam disebabkan dengan akhlaknya tersebut. Kemudian husnul khuluq ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-La'al yang berbunyi laisa syai'un asqalu fil mizan atau asqala fil mizan min husnil khuluq. Tidaklah sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan pada hari kiamat itu daripada husnul khuluq. Jadi bukan maknanya atau makna daripada hadis tersebut bahwa husnul khuluq itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi, memiliki Jadi bukan maknanya bahwa husnul khuluq itu lebih utama, lebih mulia daripada iman kepada Allah dan Rasulnya, atau lebih utama daripada sholat, atau lebih utama daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya. Akan tetapi makna daripada hadis tersebut bahwa husnul khuluq atau akhlak yang terpuji atau budi pekerti yang luhur itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi dalam syariat Islam atau dalam Islam.
Jadi maksud daripada hadis itu juga bahwasannya husnul khuluq itu, ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuji atau pujian sekaligus motivasi bagi umatnya agar berbudi pekerti yang luhur atau berakhlak yang baik atau berakhlak yang terpuji. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwasannya di antara husnul khuluq itu adalah memaafkan orang yang berbuat zalim atau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang uh, tidak berbuat baik kepada kita atau menyakiti kita. Jadi di antara budi pekerti yang luhur atau akhlak yang terpuji atau seseorang memiliki akhlak yang terpuji itu tidak akan terprovokasi oleh amarah ketika ia mendapatkan suatu masalah. Artinya bila seseorang itu memiliki masalah, meskipun masalah itu sangat berat baginya yang dia emban tersebut, yang dia pikul, maka orang yang berbudi pekerti yang luhur, yang berakhlak baik atau berhusnul khuluq itu tidak akan cepat marah, ya, tetapi dia memikul masalah itu dengan hati yang tenang. Jadi meskipun ada orang yang memarahinya, mencela dan memukulnya, ia tidak akan terprovokasi oleh amarah. Ini semua tentu dapat didapatkan membutuhkan perjuangan diri, melawan diri, membutuhkan didikan diri dan disiplin diri dalam berhusnul khuluq atau berakhlak terpuji. Kemudian salah seorang dari kita, jika ia biasakan dirinya atau dia didik dirinya dengan husnul khuluq, niscaya ia akan melihat semua hal itu menjadi mudah karena akan memikirkan apa yang ia peroleh dari pahala dan derajat yang tinggi dalam surga atau di akhirat kelak. Kemudian juga ia berhusnul khuluq itu semata-mata mengikuti akhlak para nabi, para ulama, dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seyogianya seseorang itu ketika mendapatkan suatu masalah itu adalah bijak dalam menyikapi satu masalah tersebut, tidak terprovokasi oleh amarah. Jadi ketika seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, tidak berarti orang itu lemah atau hina. Ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Atau misalnya ketika dia menghadiri majelis, dia jarang berbicara sama sekali. Bahkan jarang sekali mengeluarkan suara atau kan bertanya sekalipun. Itu pun kalau dia berbicara ketika akan ditanya. Kemudian ada orang mengatakan, oh, kamu itu bego misalnya, atau bodoh dan lain sebagainya. Maka orang yang akhlaknya baik, orang akhlaknya terpuji, memiliki budi pekerti yang luhur, dia tidak akan
menghiraukan itu semua, meskipun dia dikatakan sebagai orang yang bebas atau orang yang hina dan lain sebagainya. Jadi hakikat orang yang kuat itu sebenarnya adalah yang baik akhlaknya, yang bijak, yang tidak terprovokasi oleh amarah. Oleh karenanya, eh, oleh karenanya seseorang ketika menyikapi suatu masalah itu hendaklah berlaku bijak. Karena apabila seseorang ketika menyikapi suatu masalah itu dengan amarah atau diprovokasi oleh amarah, itu bisa saja menyebabkan seseorang itu menyakiti dirinya. Ingin membunuh siapa yang mencela atau mencacinya dengan itu berarti ia telah membinasakan dan mencelakai dirinya dan orang lain. Dan bahkan orang yang disebabkan oleh amarah tidak bisa mengekang dirinya, tidak bisa menahan dirinya dari amarah, itu bisa menyebabkan keyakinan atau imannya itu hancur dan rusak. Jadi diceritakan di zaman dahulu, yaitu seorang dari bangsa Arab terdahulu yang disebut dengan kaum Ad. Nah, jadi kaum Ad ini adalah orang-orang yang tinggi badannya, dan mereka ini sangat kuat. Ya, di kaum Ad ini orang-orang yang tinggi badannya. Jadi dari segi postur badan itu sangat tinggi. Kalau dibandingkan dengan kita itu enggak enggak ada tandingannya. Mungkin 1 berbanding 5 atau 10 bahkan, dari saking tingginya. Dan mereka ini orangnya kuat-kuat. Ya, namun kebanyakan dari mereka ini itu tidak beriman kepada nabi mereka. Nah, jadi yang hidup di kaum Ad ini pada zaman dahulu, yaitu dari bangsa Arab ini, ada salah seorang di antara mereka itu yang Muslim, yang hidup dalam keislaman atau hidup dalam Islam selama 40 tahun. Ya, namanya siapa? Namanya adalah Himar bin Malik. Ya, namanya adalah Himar bin Malik. Dia ini adalah seorang kepala suku di suatu daerah atau wilayah di negara Arab tersebut atau di kalangan kaum Arab tersebut. Jadi suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya musibah, yaitu di mana Himar bin Malik ini memiliki anak, memiliki banyak putra. Mereka di mana anak-anaknya ini pergi ke suatu tempat untuk berburu. Lalu apa yang terjadi? Anak-anaknya tersebut disambar petir. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Raja yang hidup dalam 40 yang hidup selama 40 tahun dalam Islam tersebut, ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, apa yang dia katakan, saya tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang asing yang datang ke daerah tersebut, dia akan membunuhnya. Ya, atau dia mengatakan kepada orang yang datang ke daerah tersebut,
kufurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika tidak maka saya akan membunuhmu. Jika tidak maka saya akan membunuhmu. Begitu seterusnya setiap ada orang yang datang ke wilayahnya tersebut. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghanguskan semua apa yang ada di daerah tersebut, termasuk di dalamnya pepohonan, hewan-hewan yang ada di daerah tersebut hangus terbakar. Nah, jadi oleh karenanya ketika seseorang mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu musibah, itu hendaknya berlaku bijak, tidak terprovokasi oleh amarah. Jangan sampai terjadi seperti apa yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam keislamannya, yang hidup dalam seperti apa yang dilakukan oleh raja yang mana selama 40 tahun dia hidup dalam keislaman, tetapi disebabkan karena marah, ia terjatuh dalam kekufuran. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Maknanya, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat menumbangkan lawannya atau mengalahkan lawannya. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika amal. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Orang muslim yang ingin memiliki akhlak yang terpuji, hendaklah kita mencontohi sifat daripada Juraij. Ya, saya rasa semuanya sudah pernah mendengar cerita daripada Sayyiduna Juraij. Yaitu Juraij ini merupakan seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi Juraij ini pada suatu hari ketika dia sedang sholat di namanya Saumah. Saumah itu adalah tempat ibadah yang terbuat dari tanah. Jadi suatu hari Juraij ini sedang sholat. Ia didatangi oleh ibunya. Memanggil. Namun apa yang dilakukan oleh Juraij ketika ia sedang sholat dan ibunya memanggil, Juraij ini tidak menjawab panggilan ibunya tersebut, tetapi dia melanjutkan sholatnya. Kemudian karena tidak dijawab oleh Juraij panggilan ibunya tadi, setelah itu ibunya datang lagi memanggil, tetapi Juraij tidak menjawab. Itu dilakukan selama 3 kali. Lalu apa yang dikatakan oleh ibunya? Ibunya tersebut pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau mematikan dia, Engkau memperlihatkan kepadanya wajah para wanita pelacur." Nah, lalu suatu ketika Juraij ini sedang berada di tempat ibadahnya. Ada seorang wanita berkata, "Sungguh saya pasti akan membuat Juraij terfitnah atau tergoda untuk menzinainya." Jadi wanita itu pun menawarkan diri kepadanya dan mengajaknya bicara. Namun Juraij menolak. Artinya Juraij ini
tidak menolak sekalipun kepada wanita tersebut yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina. Jadi akhirnya wanita tadi yang mengajak Juraij untuk berbuat zina tersebut mendatangi seorang pengembala kambing dan menyerahkan diri kepadanya, yang mana pengembala tersebut sedang beristirahat di dekat tempat ibadahnya Juraij. Nah, selang beberapa bulan kemudian, wanita itu pun melahirkan anak. Lalu dia berkata kepada Bani Israel, dia berkata bahwasanya anak ini dari Juraij. Lalu apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut atau Bani Israel? Itu Bani Israel tersebut, para Bani Israel itu mendatangi Juraij, lalu menghancurkan tempat ibadahnya dan menyeretnya serta mencacinya. Lalu Juraij pun yang meminta kepada mereka untuk dibiarkan untuk mengerjakan sholat. Lalu setelah itu dia berdoa, lalu meletakkan tangannya ke perut, ke apa namanya, ke perut si bayi tersebut atau anak kecil tadi. Lalu si Juraij itu bertanya kepada anak tersebut, siapakah ayahmu wahai anak? Maka bayi itu pun menjawab, si penggembala. Akhirnya penduduk kampung itu pun berkata, kami bangun kembali sauma'ani atau tempat ibadahmu dari emas. Apa yang dijawab oleh Sayyiduna Juraij? Beliau menjawab, tidak, tapi bangunlah kembali dari tanah. Artinya apa? Jadi Juraij ini meskipun dia disakiti, difitnah, dicaci, kemudian diseret, dia tidak membalas keburukan tersebut. Tetapi dia membalasnya dengan akhlak yang terpuji, tidak menimpa dia apa tidak membalasnya dengan keburukan. Jadi di akhir yang dapat kita ambil hikmah daripada cerita tersebut, hendaklah daripada kita semua sebagai seorang yang beriman, yang pertama-tama yaitu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwahnya kita, sebagai apa namanya, contoh bagi kita dalam husnul khuluq. Kemudian menjadikan para ulama itu sebagai panutan kita. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai pernah suatu ketika beliau ini berjalan di suatu kampung, kemudian didatangi oleh orang non-muslim, berkata kepada Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, siapakah yang lebih afdol, anjing atau anda wahai Sayyid Ahmad Ar-Rifai? Apa jawaban daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai? Beliau tidak langsung marah atau tidak langsung memukul orang tersebut. Namun dengan bijak beliau menjawab, inna jautu ala sirat fa ana afdal. Jika saya selamat dari sirat, ya jembatan sirat di akhirat, maka saya lebih afdal daripada anjing tersebut. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil juga adalah hendaklah ketika menyikapi suatu masalah itu
selalu bijak, artinya tidak terprovokasi oleh amarah. Jangan sampai dengan amarah itu bisa mencelakai diri kita, keluarga kita, bahkan bisa menghancurkan keyakinan atau iman kita. Tapi kita jadikan apa namanya, lalu yang terakhir, dari apa namanya kisah Juraij tadi itu kita menjadikan tauladan. Artinya dalam menyikapi satu masalah itu tidak harus apa namanya, ketika seseorang ketika seseorang berbuat tidak baik kepada kita atau berbuat buruk kita, menghina, mencela, bahkan memukul kita atau bahkan menghina keluarga kita sekalipun, itu tidak harus dibalas dengan keburukan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan dapat kita amalkan.